Pernikahan sahabat. Alhamdulillah, setelah hampir 7 jam perjalanan yang melelahkan, akhirnya aku sampai juga di rumah Nurul. Hei, udah datang Bu. Neng ternyata sudah sampai duluan. Kini ia sedang duduk di bangku teras rumah Nurul. Aku tersenyum kecut. Perjalanan tadi masih membuat kepalaku pusing, perut juga masih agak mual. Mampir ke mall mana dulu tadi? Tanya Neng. Mampir mall apaan? Macet tahu, sungutku. Capek nih, mana belum sempat makan siang. Neng tertawa. Ya udah, ayo masuk kita makan dulu. Nisa sama Rahma gak jadi nginep. Kata Nurul sih enggak, mereka datang besok pagi pas akad, soalnya Nisa repot sama anaknya. Kalau Rahma mau ngerjain tugas kuliah dulu. Di antara kami berempat, rumahku yang paling jauh dari Bandung. Nisa tinggal di Garut, hanya butuh waktu 2 jam saja untuk sampai ke rumah Nurul. Jadi kalau besok dia berangkat habis subuh, insya Allah masih keburu mengikuti akad nikahnya Nurul. Oh iya, Nisa juga orang pertama di geng Holmes yang menemukan jodohnya. Dia menikah beberapa bulan setelah lulus kuliah, dan alhamdulillah langsung dikaruniai buah hati. 1 tahun setelah pernikahan, kalau Neng tinggal di Bekasi, jaraknya lumayan jauh dari Bandung. Tapi karena sekarang ada jalan tol Cipularang, waktu tempuhnya jadi lebih singkat. Rahma asli Cirebon, tapi sekarang stay di Bandung bagian utara. Ikut tinggal di rumah tantenya sebab dia masih menempuh pendidikan master di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Assalamualaikum. Aku melihat Nurul dan ibunya sedang ngobrol di ruang tamu. Waalaikumsalam. Mili sudah datang. Ayo masuk. Berangkat jam berapa tadi? Ibunya Nurul menyambutku ramah. Berangkat sih pagi tante, tapi macet banget tadi di daerah Tanjung Sari. Ya udah makan dulu yuk, pasti lapar kan? Udah sholat belum? Belum tante. Ya udah sholat dulu deh, bersih-bersih abis itu makan ya. Tante masak banyak tuh. Makasih ya tante. Setelah bersih-bersih, ganti baju dan sholat zuhur, aku makan siang bersama teman-temanku. Orang tua Nurul sedang ke lokasi acara untuk mengecek berbagai persiapan. Abis ini kita bantuin apa nih? Tanya Neng. Gak usah. Semua udah beres diatur wedding organizer. Besok tinggal berangkat aja ke gedungnya, kata Nurul. Hehe, asik juga ya nikah pakai jasa WO. Gak ribet, tinggal terima beres, sahut Neng. Iya, tapi lumayan bikin kantong bolong. Nurul tersenyum getir. Kalau akadnya di gedung juga? Tanyaku. Enggak, akadnya di masjid dekat gedung. Nurul menjelaskan. Alhamdulillah setelah makan, badanku lebih enakan. Pusing pun sudah berkurang. Kami membereskan piring kotor dan mencucinya bersama. Setelah itu kami istirahat di kamar Nurul sambil mengobrol santai. Nurul menceritakan kembali awal pertemuannya dengan calon suami. Mereka dikenalkan lewat proses ta'aruf. Awalnya mereka menyetorkan proposal nikah yang berisi biodata, visi misi pernikahan serta foto diri kepada murabbi alias guru ngaji masing-masing. Selanjutnya para murabbi mencarikan jodoh sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Setelah beberapa pekan, Nurul mendapat kabar kalau ada seorang ikhwan penyebutan untuk laki-laki di komunitas pengajian yang siap nikah. Murabbi ternyata apakah Nurul mau mengenal ikhwan ini lebih jauh? Nurul mengangguk. Setelah itu mereka melakukan tukar proposal. Proposal nikah milik Nurul dibaca si ikhwan. Begitu pula sebaliknya, proposal milik si ikhwan dibaca Nurul. Mereka pun disarankan agar rutin sholat istikharah, meminta pada Allah supaya diberi petunjuk sebelum membuat keputusan menerima atau menolak si calon. Di fase ini, jika setelah membaca proposal calon ternyata masing-masing merasa tidak sreg, maka mereka boleh mengembalikan proposal nikah kepada pemilik aslinya dan proses ta'aruf berhenti.
Namun bila merasa cocok satu sama lain, maka ta'aruf akan dilanjutkan ke proses berikutnya, yakni bertemu secara langsung dengan didampingi murabbi. Alhamdulillah di fase pertama Nurul dan si Ikhwan merasa ada kecocokan. Kemudian mereka dipertemukan langsung dengan didampingi murabbi masing-masing. Di pertemuan itu keyakinan keduanya semakin mantap. Tahap selanjutnya pihak laki-laki mendatangi keluarga Nurul untuk silaturahmi sekaligus ngobrol santai terkait kelanjutan hubungan putranya dengan Nurul. Dan setelah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing, barulah direncanakan acara khitbah sekaligus menjadwalkan waktu pernikahan. Indah juga ya menikah lewat ta'aruf. Di antara kami berlima, Nurul memang yang paling alim dan agamis. Jilbabnya panjang sejak zaman kuliah. Kumpulannya dengan anak-anak rohis, sedangkan kami geng Holmes ini masih suka memakai celana jeans. Kerudung pun tak panjang macam Nurul. Tapi entah kenapa Nurul sangat nyaman berteman dengan kami. Dia bisa curhat apapun pada kami tanpa merasa canggung. Setelah aku, siapa nih anggota Holmes yang akan nyusul? Nurul tersenyum menggoda. Paling dia duluan. Neng menyenggol tubuhku. Dia mah diam-diam menghanyutkan. Apaan sih, kataku. Hehe, lu sekarang sama siapa? Neng menatapku. Ya sama kalian lah, ini kita lagi ngobrol. Aduh, maksudnya lu udah ada calon belum? Belum, bohong, gak percaya gue. Terserah lu, kalau gak mau percaya aku cemberut. Lu mah dulu juga diam-diam waktu tunangan. Terus gak lama tiba-tiba batal tunangan. Lu jarang cerita ke kami kalau ada apa-apa. Memang, saat baru menjalin hubungan dengan Rio, aku tidak pernah bercerita pada teman-teman Holmes. Makanya mereka kaget saat mendapat kabar kalau aku sudah tunangan. Begitu pula saat Rio memutuskan pertunangan. Aku merasa sungkan untuk cerita ke teman-teman Holmes, sehingga mereka pun terkejut ketika beberapa bulan kemudian aku memberi kabar sudah putus dengan Rio. Hehe, ya udah sekarang gue mau cerita nih. Tapi janji ya jangan berisik. Aku meletakkan jari telunjuk di bibir. Iya janji. Ayo buruan cerita. Neng dan Nurul terlihat tidak sabar. Sekarang kami duduk melingkar di atas tempat tidur. Mereka sepertinya antusias sekali ingin mendengarkan ceritaku. Sebenarnya gue lagi mau serius sama seseorang. Insya Allah orangnya baik, soleh dia. Aku sengaja menggantung kalimat. Orang Surabaya. What? Mereka kompak kaget. Aku sudah menduganya. Nah kan berisik. Apa aku bilang? Nurul dan Neng menepuk dahi. Gila lu, jauh banget. Kenal di mana? Ucap si Neng. Kalau gue bilang kenal di mana, kalian pasti berisik lagi deh, kataku. Gue kenal dia di Facebook. Apa? Nah kan, lebih kaget lagi mereka. Duh, jangan berisik napa? Aku berseru gemas. Nurul memegang tanganku. Kamu serius, Mil? Aku mengangguk mantap. Gimana ceritanya sih? Lu gak takut ketipu? Tanya Neng. Enggak, insya Allah. Kalian mau lihat profilnya enggak? Mereka kompak mengangguk. Aku segera mengambil handphone di tas, membuka aplikasi Facebook dan mencari akun Fitrah Ilhami. Aku menceritakan semua tentang Fitrah dalam Nurul pada Nurul dan Neng. Dari awal perkenalan kami, keinginannya untuk serius berhubungan denganku, sampai kemantapan hatiku menerimanya. Aku memang sudah bertekad akan mendengarkan sebanyak-banyaknya nasihat dari orang lain sebelum menikah. Kata orang, bukalah telinga lebar-lebar saat ingin memutuskan menikah. Tapi jika sudah menikah, tutup telinga rapat-rapat. Maksudnya, dengarkanlah sebanyak-banyaknya nasihat atau masukan dari orang-orang terdekat sebelum kamu memulai lembaran baru dengan seseorang. Tapi jika dia sudah menjadi suamimu, jangan dengarkan apa kata orang tentang dia. Alhamdulillah, respon teman-teman terhadap Fitrah cukup baik, meski awalnya mereka agak menyaksikan.